dia. Maka yang ada dalam benak kita adalah sosok ayah yang selalu berperan penting dalam hidup. Anak-anak sekalian, saya memiliki catatan-catatan penting sejak diinformasikan dari ibu kita. Saya memiliki catatan penting dan saya menginginkan anak-anak sekalian menghadirkan sosok ayah di pikiran kita, di benak kita hari ini. Anak-anak sekalian tidak perlu melihat saya, pandanglah ayah yang ada di rumah. Lihat dia ketika beliau sakit, dia tidak banyak cerita. Ketika dia ada masalah di kantor, dia tidak banyak. Dimaki sama atasannya. Terkadang mereka kemudian dipermalukan di depan teman-temannya. Hatinya menjadi tebal. Karena siapa? Karena anak-anaknya. Ayah tak peduli. Dibilang bodoh sama kawannya, dibilang kampungan sama teman kantornya, dimaki. Ayah malu. Tapi mengingat kita anaknya di rumah, anak itu butuh sekolah, anak itu butuh masa depan, anak itu butuh menjadi sosok manusia yang jati diri dan harga diri. Maka semua ocehan dari atasannya, dari teman kantornya ditepis sambil tersenyum. Demi siapa? Demi kita. Mereka dipermalukan, terkadang disakiti, dibentak di depan orang. Hancur hatinya. Tapi demi sosok anak yang mencintai, demi masa depan kita, begitu ayah pulang, nampak kuat, tersenyum. Hanya ada satu obat untuk ayah. Dari sekian banyak kesakitan yang dirasakan, apa itu anak-anak sekalian? Panggilan ayah dari lisan kalian, panggilan bapak dari mulut kalian. Ketika ia turun dari kendaraannya, Anda sambut anak-anak sambut ayah, Anda peluk, Anda ciumi ayah, Anda bermanja sama ayah. Semua kesakitan yang dirasakan di luar hilang seketika. Apakah anak-anak sudah melakukan itu? Atau justru sebaliknya, ayah pulang dengan beban di kepala, malu, dikucilkan, direndahkan, mengharap setelah pulang bertemu dengan sebuah hati. Namun ketika mereka pulang, terkadang kita tidak memperlihatkan rasa kasih sayang terhadap ayah. Terkadang malah kita melihatnya sebagai musuh. Padahal diamnya ayah itu adalah kerjanya dia. Diamnya ayah bukan memikirkan tentang dirinya sendiri. Diamnya seorang ayah adalah tempat ayah bekerja untuk merancang masa depan anak. Kita lihat beliau cuek, ayah cuek. Tapi ayah itu hidupnya hanya untuk anaknya. Dunia, ayah adalah seorang ayah, itu dunia. Tetapi sebuah keluarga, ayah adalah dunianya. Dunia kita ayah. Kemana keluarga seperti tanpa ayah? Masih hidup, ayah. Sudah meninggal dunia, ayah. Ada masalah di sekolah, ayah. Cuma terkadang kita tidak sanggup untuk mengungkapkan itu. Kita tidak sanggup merangkul ayah. Ketika ayah lagi sedih, ketika ayah lagi sakit, ketika ayah merasa gagal, membuat kita berhasil, membuat kita bahagia,
membuat kita mendapatkan fasilitas. Ayah merasa gagal sendiri dia di pojokkan dia berpikir, anakku, aku ingin kamu jauh lebih hebat dari ayah. Ayah loh pada anak sekalian yang membentuk karakter kita, yang membentuk kita bisa menjadi orang yang bergaul dengan teman-teman, bisa diterima oleh lingkungan. Ayah sosok yang membuat kita bisa berdiri. Hadirkan ayah di sini lalu katakan kepada mereka, ayah, pinjamkan aku hatimu agar aku dapat belajar bagaimana engkau menghadapi masalah tanpa mengeluh sedikit pun. Ayah, pinjamkan bahumu untuk aku bersandar, karena bahu ayah adalah tempat ternyaman dunia ini untuk bersandar. Seorang ayah adalah jangkar yang kuat. Ayah adalah fondasi yang kuat. Kita boleh tertawa dengan teman-teman, kita boleh berjalan, kita boleh happy, kita boleh hebat, tapi di belakang kita siapa? Siapa di belakang kita? Ayah. Pernahkah terbersih dalam pikiran kita ingin memeluknya dan mengucapkan, ayah, terima kasih ayah. Aku sekolah di tempat yang mewah, sekolah yang akreditasinya A, berkualitas, guru-guru yang hebat, pengawas-pengawas sekolah yang hebat, guru yang cinta terhadap aku. Karena keberhasilan ayah, banyak orang yang mau sekolah di tempat sekolah kita ini. Sekolah Al-Ahyar ini banyak orang yang mau sekolah, banyak anak-anak seumuran kita yang mau sekolah di sini. Tapi mereka tidak sanggup. Dari beberapa kantor, anak-anak sekalian bisa menginjak di sekolah ini. Karena siapa? Ayah. Hadirkan sekarang ayah. Kita berterima kasih kepada ayah. Ayah adalah laki-laki terkuat yang pernah kita kenal, dan cenderung kita cuek terhadap ayah. Dan apalagi usia anak-anak sekalian usia seperti ini, itu lebih cenderung bersosial ria, lebih dekat kepada sahabatnya, kepada rekannya daripada seorang ayah. Padahal laki-laki di bumi ini yang menghabiskan waktunya, tenaganya, kekuatannya, tulangnya untuk kita adalah ayah, bukan teman. Ayah. Maka sejatinya kita sebagai seorang anak harus memperhatikan ayah, meskipun hal kecil. Seperti sekarang adalah hari ayah. Anak-anak di sini bisa dekat HP, ada hadiah sudah dikasih sama pihak sekolah. Cek ayahnya, ayah, jangan jatuh. Ayah, engkau adalah ayah yang terbaik. Terima kasih sudah membesarkan. Terutama aku bangga menjadi anakmu. Banyak kata-kata yang bisa diucapkan terhadap ayah. Jadi anak-anak sekalian, ayah itu tak sanggup kemudian mengatakan jika beliau itu mencintai kita. Terkadang ayah itu malu mengatakan itu. Apalagi kalau kita sudah besar, ayah itu terkadang kemudian malu untuk mengucapkan rasa cinta. Akan tetapi cintanya tidak pernah mudah. Ketakutan seorang ayah adalah ketika anak-anak sekalian sudah beranjak dewasa, ingin membentuk rumah tangga baru. Ayah itu takut sekali. Takut kehilangan kasih sayang, takut kehilangan perhatian dari kita. Itulah seorang ayah. Jadi anak-anak sekalian,
Selalu ada kasih sayang, cinta, perjuangan dalam setiap peluh keringat. Ayah adalah orang yang paling kurang berbicara, hanya menyapa sesekali, tetapi pikirannya, hatinya itu selalu berbicara. Ketika ia melangkah, yang diingat siapa? Ketika orang tua melangkah, yang diingat siapa? Anaknya. Giliran kita melangkah, yang kita pikir apa? Hanya tuntutan dan tuntutan. Betul? Ayah ini, ayah ini itu, ayah ini, ayah ini itu. Anak-anak tahu setelah mendengarkan ibunya apa pikiran ayah? Apalagi yang harus aku lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak? Itu soal ayah. Sekarang pernah nggak kita berpikir mau mengumpulkan uang jajan kita 100, 1000, 2000 per hari untuk memberikan hadiah untuk ayah? Pernah? Sebagaimana ayah ketika kita kecil, ayah senantiasa selalu ingin kebahagiaan untuk anaknya. Itu seorang ayah. Ayah, saya bisa ngomong anak-anak sekalian karena saya juga seorang ayah. Dulu sebelum orang tua saya meninggal, di kelas seperti ini ditanya sama seorang guru, anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang masih hidup untuk orang tua? Anak-anak kita. Yang sudah tidak ada ibu, angkat tangan enggak. Yang tidak ada ayah, angkat tangan. Yang sudah tak ada dua-duanya, ada juga yang angkat tangan. Apa yang berproses dalam pikiran saya waktu itu? Alhamdulillah, aku masih punya ayah, masih punya ibu. Sampai pada akhirnya saya lalai untuk memperhatikan kedua orang tua. Bangga karena masih punya orang tua. Setahun kemudian acara yang sama, ditanya lagi nih sama seorang guru, anak-anak sekalian, siapa yang masih punya orang tua? Tahun kemarin ada yang angkat tangan, tahun itu tidak angkat tangan lagi karena ibunya sudah pergi. Tahun berikutnya juga demikian. Artinya anak-anak sekalian, mumpung kita masih punya ayah, masih punya orang tua, kita jaga hati mereka. Minimal kita bisa menjaga harga diri orang tua kita. Anak-anak sekalian, orang tua itu, khususnya ayah, itu adalah sosok laki-laki yang sulit untuk berbicara tentang cinta. Betul? Sulit untuk mengeluarkan kalimat-kalimat indah, untuk menyenangkan hati kita seperti seorang ibu. Tapi tahukah anak-anak sekalian, seorang ayah itu setiap gerakannya itu adalah cinta untuk kita. Manusia yang paling kuat memorinya, manusia yang paling kuat hatinya, manusia yang paling kuat kemudian karakternya untuk memegang, memelihara, menyimpan tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu adalah ayah. Dia ingat hari ini jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, anakku mengalami sakit, anakku mengalami ini dan seterusnya. Ayah paling kuat menyimpan memorinya terkait dengan kita. Itu ayah. Satu kebanggaan kemudian saya sebagai seorang ayah, ya, saya nih sebagai pemateri yang diundang. Satu kebanggaan. Kenapa?
karena mampu beradaptasi anak-anak yang ada di rumah. Karena membuka ruang, anak-anak membuka ruang. Ada anak-anak yang orang tuanya tidak sempat kemudian berkomunikasi, cuek. Kenapa? Bukan karena anak asuhnya, enggak. Tapi terkadang kita yang tidak membuka itu untuk mereka. Anak-anak kita yang selalu cuek dengan orang tua. Padahal aktivitas seorang ayah, anak-anak sekalian, dalam satu hari 24 jam itu lebih dominan ingat anaknya daripada yang lain. Catat itu. Seorang ayah bekerja, yang diingat itu anaknya. Bagaimana anak saya bisa bekerja, bagaimana anak saya bisa sekolah, bagaimana anak saya bisa berhasil, bagaimana anak saya bisa jadi orang. Itu pemikiran orang tua itu nggak pernah lepas dari kita. Dan kita sebagai anak sekalian tidak boleh, terkadang kita lupa, tidak pernah memberikan perhatian kepada anak. Apalagi anak-anak saya yang cewek yang perempuan. Pernah tidak sekali-sekali ketika ayah lagi dulu ada datang apa isu membawakan teh atau kopi, itu saya apa yang dia pernah jujur pernah lakukan mulai sekarang. Itu anakku itu lebih berharga secangkir kopi daripada dunia untuk ayah. Bukan dulu ayah kecil sepele. Tapi ketika kemudian anak-anak kita memberikan minuman, lagi juga boleh. Itu seperti lagi kemarau, tiba-tiba tersiram hujan orang tua. Bebannya terlepas, semangat kerjanya naik, etos kerjanya naik, ibadah orang tua semakin kencang. Kenapa? Dia merasa bahwa orang tua di anak-anaknya ini memiliki nilai yang tidak semua orang punya, yang tidak semua anak punya. Coba aja nanti begitu pulang, peluk ayah, cium ayah, buatkan minuman, sekali-sekali tanya, ayah dulu ayah panas hubungan ini. Dia akan berpikir, itu apa itu Ananda? Itu adalah spirit untuk ayah. Dan tadi udah malas kerja, udah sakit-sakitan, bisa jadi penyakitnya sembuh. Ayah itu sakit karena pikiran, karena kita. Jadi kalau ada orang tua kita yang sudah mulai sakit-sakitan, tanya, mungkin saya cuek sama ayah, mungkin saya tidak perhatikan ayah, mungkin saya tidak pernah kemudian bersenda gurau dengan ayah, sampai tensinya naik, kolesterolnya naik. Coba aja sering-sering puluh ayah, buktikan nanti, buktikan. Ketika ayah lagi capek, lagi suntuk, lagi lelah, tiba-tiba anak-anak sekalian dari belakang, bisikin kata-kata yang indah. Ayah jangan tinggalkan aku ya, jangan tinggalkan saya. Jangan pakai itu, jangan tinggalkan aku. Ayah tetap kuat, ayah semangat, ayah kalau kita lagi dari sore, ajak orang tua. Pura-pura, ayah, gimana caranya menjadi seorang yang tidak belajar bela diri tapi bisa menangkis pukulan? Coba ayah, saya pukul, nanti saya ajak bercanda. Itu anak-anak obat yang sangat mujarab untuk orang tua kita. Habis itu dia selalu mikir, ini ada apa saya? Kok seperti biasanya? Ada apa dengan anak saya? Akhirnya di kantor, EGP itu mau marahin, pimpinan mau marah, pimpinan mau ini, enggak. Artinya cuma ada di atas. Ada apa dengan anak saya? Akhirnya besok, ketika kita minta ayah ingin beli, lancar, belum? Nah, tapi kalau misalnya kita tidak pernah bisa bercanda sama orang tua, nanti bicara kalau harus keluar, jadi yang membuat orang tua kadang sakit. Bicara gimana? Iya. Coba dia nanti sering-sering kemudian komunikasi dengan anak-anakku sekalian.
hadirkan ayat kita di sini bahwasanya seorang ayah itu mencintai kita lebih dari dirinya sendiri. Orang tua itu mencintai kita lebih dari dirinya sendiri. Dulu sebelum kita ada, orang tua kita itu gagah, ganteng, buktinya kalian ganteng karena ayah cakep, bodinya bagus, kuat, suka membersihkan diri. Tapi giliran kita ada, kegagahannya kita ambil. Kita ambil kegagahannya. Mereka kemudian tidak peduli lagi fisik mereka, tidak peduli lagi ketampanan, tidak peduli lagi jaga diri mereka. Dan siapa? Dan anak-anak. Apa yang mereka tuju? Apa yang mereka capai? Apa yang mereka dapatkan? Begitu anak-anak keluar, mereka sudah mulai keluar. Betul? Ya, yang apesnya anak-anak sekalian, ini banyak dialami oleh kita sebagai manusia. Apa itu? Dengarkan mereka. Ada orang tua susah payah banting tulang kerja untuk anaknya. Makan pun tidak teratur, tidur tidak nyenyak untuk memikirkan anak-anak. Ada masa di mana anak-anak sudah mulai berhasil, tapi duit sudah ada di tangan, seberapa duit, pangkat sudah ada di sini, pantas sudah berbeli rumah mewah, tapi balik ke belakang, saya nggak ada apa sudah tahu. Terus buat apa harganya? Buat apa mengingat? Kita ingin berbangga, ayah, anakku berhasil ayah. Tapi kita hanya ngobrol dengan batu nisan. Padahal orang tua bekerja siang dan malam hanya ingin melihat anaknya sukses, ingin melihat anaknya membahagiakan dirinya. Giliran kita berhasil, mereka sudah ada. Semua punya harta banyak, punya rumah mewah, punya mobil yang mewah, tabungan yang banyak, tapi ayah sudah tak ada. Ingin membuat mereka bahagia, ingin membuat mereka merasakan keringat kita, tapi sudah tak ada. Apakah itu akan terjadi? Ya, ayah akan pergi. Ada yang bisa menahan ayah untuk pergi? Nah, ayah akan pergi dan akan mengatakan selamat tinggal. Itu mutlak terjadi. Tidak bisa tidak. Belum ada orang di Indonesia ini hidup sampai 150 tahun. Artinya keberadaan hari ini adalah keberadaan menuju kepada perpisahan. Ada masa di mana ayah tidak ada. Ada masa kita berjalan menapaki hidup ini tanpa ayah lagi. Sekarang ketika kita ada masalah, pulang ke rumah ada ayah. Cerita kita sama ayah, aku ada masalah. Ayah, aku ada kebutuhan. Ayah akan tampil menjadi sosok pahlawan. Tapi ada masa di mana kita bingung. Kita mau bicara dengan ayah, tapi ayah sudah tak ada. Namun anak-anak sekalian, ayah meskipun namanya singkat, tapi pribadi dan karakternya sampai kiamat. Pesan-pesan ayah, nasihat-nasihat ayah akan selalu ada di hati kita. Untuk itu, selalu datang ke ayah, baring di pahanya, seakan-akan Anda minta nasihat. Caranya gimana? Kalau kita tidak ada masalah, buat masalah kecil, supaya ayah bisa berbicara. Ayah, belakangan ini saya kok malas sholat ya? Pasti keluar nasihatnya. Apa akibatnya kalau saya malas sholat? Pasti keluar nasihatnya.
rasanya dia untuk berbicara supaya keluar ketua-ketuanya. Ingat anak-anak sekalian, ketika orang tua kita berdoa, langit ketujuh mengaminkan. Ada hal yang menarik, kata Imam Syafi'i ini, apabila kamu berdebat dengan ayahmu tentang sendalnya, tentang sendal ini, tentang sendal, kata Imam Syafi'i, ada kata sendal, bukan sendalnya. Apabila kamu berdebat dengan ayahmu tentang sendal, ini juga lihat sendal, nggak pakai sendal, pakai sepatu, apa yang diintir. Dengan Imam Syafi'i berkata, apabila seorang ayah berdebat dengan seorang anak berdebat dengan seorang ayahnya tentang sendalnya, lalu ayah menurunkan nada suaranya karena takut sama anaknya, maka anak tersebut sudah durhaka. Paham tidak kalimat hikmah ini? Apabila seorang anak berdebat dengan ayahnya tentang sendalnya, perdebatan, ya, artinya kita bercakap nih, mesti tegak. Lalu ayah menurunkan nada suara karena takut kepada kita sudah dihitung sebagai anak durhaka. Apalagi yang lain. Kalau seorang teman berbicara kepada kita, si fulan, jangan kau lakukan ini, si fulan, lakukan sholat. Anda tidak sholat, selesai, tak ada bekas apa. Tapi kalau orang tua yang berbicara, anakku sekalian, anakku sholat, Anda muliakan tapi Anda tidak melakukan, itu berapa puluh tahun tersimpan sih. Sholat asar disuruh tinggal, maghrib tinggal. Mau tahu? Andaikan anak-anakku tahu ruhnya orang tua kita pada saat itu, jasadnya berdiri, ruhnya merangkak berjalan. Itu ada. Apalagi orang tua yang tahu hukum. Sekali lagi, apabila orang tua memerintahkan kita suatu kebaikan, bukan hanya sholat, lalu kita tidak melakukan kebaikan itu, andai saja kita melihat ruhnya tersenyum dia, jasadnya tersenyum, ruhnya itu merangkak untuk berjalan, merasa gagal dia, gagal. Saripati hidupku, buah jantungku, buah hatiku, aku berdoa kita hanya untuk sujud kepada Allah saja sulit. Itu sudah bertugas Anda sekalian. Maka mulai hari ini sampai seterusnya, jika waktu sholat itu datang, sebisa mungkin kita yang mengajak ayah untuk sholat. Ayah punya banyak beban, ayah punya banyak masalah, tetapi beban itu tidak pernah diceritakan sama kita. Coba nanti, kalau tidak percaya sama panggilannya saya sama abah, nanti pulang tanya sama ayah, ayah boleh nggak cerita apa masalah ayah dalam hidup ini? Oh sudah selesai, surat kabar itu penuh. Masalah di kantor, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah rumah, masalah istri, semua kalau diceritain 2 jam sebelum kiamat nggak selesai. Itu masalah orang tua. Tapi di depan kita, happy kan? Karena dia nggak mau, ayah itu nggak mau kita terbebani, ayah nggak mau mengganggu sekolah kita sekali kita, ayah nggak mau kita itu bebannya ada sama kita. Tapi giliran kalau kita baru kena panu di gigi, mengeluh. Tapi giliran ayah kemana hendak mereka mengeluh? Apalagi kalau sudah tak ada orang tuanya, mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada anak cuek. Mau kepada siapa? Ya, mau mengeluh kepada ibu? Biasa harga diri seorang kaya kalau masalah-masalah sepele nggak mau mengeluh sama ibu. Tempat mengeluhnya itu sebenarnya ada perempuannya seorang kaya. Begitu juga anak laki-laki. Saya kira anak-anak sekalian, hari ayah yang kita peringati kali ini, tentunya nilai positifnya adalah setelah pulang dari sini,
lakukan perubahan sikap terhadap ayah. Ya, anakku ya, sekali-sekali buat yang ini. Buat yang mereka berikan kejutan yang buat sama-sama berobsesi menjadi seorang ayah. Ya, saya melihat wajah-wajah anak-anak ini adalah anak yang cinta terhadap ayahnya. Yang dekat berikan sama ayahnya ini, sama yang dimaksud. Memberikan sama ayah. Saya ingin minta satu pernyataan dari anak-anak sekalian di sini. Saya ingin adik-adik, anak-anak saya yang berbicara, ucapkan sebuah kalimat untuk ayah. Andai saja, ayah ada sih. Marah karena hatinya lagi bunda itu sama ayah. Oh, jangan cerita ayah dulu di sini. Ayah marah sana namanya. Oke, Anda kalimat untuk ayah hari ini apa? Terima kasih ayah karena telah membesarkan Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, Mas. Amin. Oh, ucapkan dengan dia. Ya, ayah. Terima kasih ayah, sukses. Semoga panjang umur, sukses dunia akhirat. Amin. Luar biasa. Anaknya, dia besarin suaranya, ayah. I love you all. Ayah. Ayo bagi uang sepatu. Apa ya? Ucapkan apapun itu ayah. Ayah, aku rindu. Oh. Balikan ayah ngomong sama ayah. Jangan proses jangan ada di sini. Ngomong seakan-akan cuma berdua sama ayah. Apa yang mau dikatakan ke ayah? Ayah sayang ki. Sudah. Ya, entah itu sama ayah. Ini anak kita dari Thailand dari ayah maafkan aku kalau ada salahnya di itu. Tepuk tangan. Ya, betul itu sangat luar biasa karena terkadang kita menjadi ulat bulu di rumah tangga, betul? Kalau ada kesalahan di rumah ini. Ya, itu bisa berubah ya? Bisa. Insya Allah bisa. Saya nggak butuh duit. Ada kalimat untuk ayah. Kalau saya ayah harus ada kalimat untuk ayah. Ini hari ayah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat. Dicatat tuh nilainya. Iya. Saya tahu kamu sangat cinta sama ayah.
Dari tadi nahan air mata ya. Makasih ya untuk ayah, nanti disampaikan ke ayah yang kalimat yang sama. Silakan, ini paling sering saya lihat fotonya nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Seorang ayah mendengarkan itu tensinya turun, kolesterolnya hilang, betul. Dan kerjakan sama ayah ya. Itu yang lihat, oke? Lihat, silakan. Kamu marah sih sama saya? Tidak masalah ya? Perlu ayah ucapkan terima kasih. Aku sudah mau bilang mohon maaf. Kata beliau, mohon maaf kegagalan saya sudah pindah ke anaknya. Insyaallah, sama-sama ayah. Oke. Saya harap saya sukses untuk Ayah, Kalau saya sudah mengecewakan, semoga tetapi sehat selalu dalam hidup. amin ya Rabbi. Kata ayah, ke depan jangan sering kecewakan ayah ya. Ya, alhamdulillah Masya Allah. Nah, kita dekat lagi dengan biasanya anak perempuan ini yang sensitif sama ayah. Alhamdulillah, ya, Masya Allah. Ada semakin. Maafkan nih jarang buat konten, buat debat sama kakak. I love you too. Ada aneh ya Allah. Nanti hakiknya di WA aja ya. Kalau yang gila itu di rumah, abah sedang kerja. Paling sering mulai tiba-tiba datang mulut apa dari belakang. Tepuk tangan dulu. Gila itu dia sering peluk ayahnya. Meskipun saya sendiri sebagai seorang ayah jarang komunikasi secara formal terhadap anak-anak. Tapi alhamdulillah sebagai orang tua bangga punya anak. Kami orang tua bangga punya anak seperti saya. Satu nilai plus yang anak-anak sekalian harus tahu. Saya seorang pendidik, ya. Saya juga pernah belajar psikologi anak didik. Anak-anak yang orang tuanya berhasil memasukkan sekolah di sekolah Al-Quran ini adalah rata-rata anak-anak yang memiliki kaki yang rapat, rata-rata anak yang mudah untuk mendengarkan nasihat, rata-rata anak-anak yang bisa kemudian menjaga diri dari lingkungan luar. Saya yakin, karena tidak semua anak-anak itu senang dengan sekolah yang disiplin ilmunya konsentrasi terhadap ilmu Islam. Maka saya mewakili mengajak itu semua kepada tepuk tangan untuk kita semua. Semua sudah memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak saya sekalian. Dengan adanya sekolah di sini, diharapkan bisa membentuk karakter yang baik. Saya sebagai orang tua jujur mengakui dan merasakan yang nilai itu dari SMP Al-Ahyar ketika beliau pindah ke salah satu sekolah negeri yang notabene-nya sekolah yang bisa lebih melonggarkan anak-anak untuk belajar. Apa kata beliau? Ayah, aku ingin pindah
Kemana? Dia kembali. Kenapa? Di sini tidak terlalu maksimal belajar. Bukan yang belajar yang hebat, bukan. Yang ada dalam benak seorang ayah itu sekolahnya. Sekolahnya mampu menciptakan suatu keadaan memori dalam diri anak-anak didiknya bahwa dia itu berhasil mendidik anak sekolah, terutama untuk sekolah ini. Saya kira begitu. Dari sebenarnya mungkin ada lagi boleh. Jam saya lewat ya. Maaf ya dan sekalian, waktunya lewat ini. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu. Yang laki-laki yang boleh ke depan duduk ya. Yang boleh duduk. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Video. Siapa mau bilang sama selamat hari raya, baru selamat hari rayanya bersama-sama mengeluarkan ya. Ya. SMA Al-Mahya mengucapkan Selamat hari raya. Tidak ada biaya satu dia langsung cicil aja.
saya bisa mungkin nanti ya sama yang bilang mungkin dapat juga di Depok. Ya. Iya. Baik. Oh, siap. Siap, anak-anak sekalian. Oke guys, selesai sudah. Selamat hari raya, selamat hari raya. Udah dulu ya guys, ya udah selesai di acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.